pemirsa Biak TV yang Tuhan Yesus kasihi, jumpa lagi dalam program Mimbar Agama Kristen bersama saya, Vikaris Aldi Deni Karniku. Dan di saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih. Karena Tuhan begitu baik di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami percaya sungguh bahwa ketika kami ada sampai saat ini, itu bukan karena kuat jaga dan perkasanya kami sebagai manusia, tapi kami ada sampai saat ini karena anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi semua kami. Di saat ini Bapa, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Firman yang selalu senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati setiap kami ketika kami melakukan aktivitas pekerjaan pelayanan pengertian kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu memberkati, menguatkan, memampukan setiap kami, agar ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Beri hikmat-Mu bagi hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Biak TV yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di saat ini, kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 4, pada ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Kitab Amsal pasal 4, pada ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27, firman Tuhan yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua di saat ini. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kita kekal selama-lamanya. Amin. Pemirsa Biak TV yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat atau pernah menonton di stasiun televisi satu program yaitu Sergap, di situ ada Bang Napi mengatakan bahwa waspadalah, kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Pemirsa Biak TV yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan kita di saat ini mau memberikan gambaran kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita harus waspada terhadap segala sesuatu yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita dari hari lepas hari. Pesan Bang Napi tadi mengatakan waspadalah. Waspadalah, kejahatan itu terjadi karena ada kesempatan. Penulis kitab Amsal dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Ada 4 hal menarik yang dapat kita pelajari dalam bacaan kita di saat ini. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-23, di situ penulis kitab Amsal memberikan nasihat bagi kita semua untuk bagaimana kita menjaga hati kita. Bapak Ibu Saudara pemirsa Biak TV yang diberkati oleh Tuhan, hati merupakan pusat dari tindakan setiap orang. Hati merupakan segala sesuatu yang terpancar ketika kita mau melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu penulis kitab Amsal menasihati kita untuk bagaimana kita harus tetap menjaga hati kita agar hati kita tetap bersih. Ketika hati kita bersih, kita dapat melakukan banyak hal dengan baik, dan seluruh keberadaan hidup kita senantiasa diberkati oleh Allah. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada ayatnya yang ke-24, di situ penulis kitab Amsal mengatakan bahwa kita harus menjaga mulut kita, mulut, bibir, dan lidah kita.
Bapak Ibu Saudara pemirsa Diak TV yang diberkati oleh Tuhan. Ada lagu mengatakan bahwa memang lidah tak bertulang. Memang benar lidah tak bertulang. Tetapi dengan lidah ini, kadang-kadang kita dapat membunuh karakter orang lain. Pertanyaannya bagi kita, seberapa banyakkah dengan mulut, bibir, dan lidah kita dapat memberkati orang lain? Ataukah dengan mulut, bibir kita lebih banyak kita mengutuki orang lain dengan mulut, bibir, dan lidah kita? Penulis kitab Amsal menasihati kita untuk bagaimana kita tetap menjaga mulut, bibir, dan lidah kita agar tetap bersih, keluarkan kata-kata yang baik yang dapat memberkati orang lain yang ada di sekeliling kita. Jangan kita menyakiti perasaan orang lain, jangan kita membunuh karakter orang lain dengan mulut, bibir, dan lidah kita. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan, itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Jaga mulut dan bibir lidah kita untuk kita tetap pakai memberkati orang lain. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara pemirsa Diak TV yang diberkati oleh Allah. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-25, di situ mengatakan bahwa jagalah hati, jagalah matamu. Bapak Ibu Saudara, mata merupakan organ tubuh yang sangat penting. Dengan mata kita dapat melihat hal-hal yang baik, dengan mata juga kita dapat melihat hal-hal yang tidak baik. Penulis kitab Amsal mengatakan, jagalah matamu untuk kamu dapat melihat hal-hal yang baik. Pergunakan matamu untuk kamu dapat melihat hal yang baik, yang bermanfaat, yang bermakna bagi hidupmu dan bagi orang lain yang ada di sekelilingmu. Hal yang keempat, hal yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, di situ penulis kitab Amsal mengatakan bahwa kita harus menjaga langkah kita. Tuhan menciptakan kaki kita untuk melangkah, berjalan, melakukan hal-hal yang baik. Kemana saja kita pergi, kita pasti menggunakan kaki kita sebagai langkah, tumpuan kita untuk kita pijak. Dan ketika kita melangkah, dengan kaki pun kita dapat melakukan banyak hal. Penulis kitab Amsal mengatakan bahwa kita harus menjaga langkah kita, berjalan, menyelusuri jalan yang baik, pergunakan kaki kita untuk berjalan, melakukan aktivitas kita dengan baik. Jangan kita salah menggunakan langkah kita, karena ketika kita salah menggunakan langkah kita, maka pasti kita akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Kita dapat belajar dari firman Tuhan di saat ini. Dari 4 hal itu, menjaga hati kita, menjaga mulut, bibir, dan lidah kita, menjaga mata kita, menjaga langkah kita. Agar ketika kita menjaga semuanya ini dengan pertolongan Tuhan, maka hidup kita akan bermakna dan hidup kita akan menjadi saluran berkat dan saluran damai bagi setiap orang yang ada di sekeliling kita. Minta Tuhan tuntun kita dan tetap waspada sebagai anak-anak Tuhan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tuhan menolong dan menyertai serta memberkati kita dengan firman-Nya. Pemirsa Diak TV yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri program Mimbar Agama Kristen di saat ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih, karena Tuhan begitu baik di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan terima kasih untuk kekuatan kesehatan umur panjang yang Bapa berikan bagi kami ketika kami melakukan segala aktivitas pekerjaan pelayanan pengabdian kami. Apapun yang menjadi profesi, usaha, dan kerja kami berdoa kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kuatkan, mampukanlah kami dengan hikmat dari Allah. Kuatkan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami bekerja, melakukan semua tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan pengabdian kami mampu untuk mengerjakannya, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa di saat ini bagi semua pemirsa Diak TV di mana saja mereka berada.
dalam pergumulan hidup pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Tuhan Yesus memberkati apapun yang digumuli, apapun yang didoakan, apapun yang dikerjakan dalam kehidupan mereka dan dalam pekerjaan mereka. Kami minta Tuhan Yesus memberkati dan curahkanlah berkat-Mu dalam setiap kehidupan mereka dari hari lepas hari. Apabila ada yang sakit, kami berdoa Bapa jamah, Bapa sembuhkan, Bapa pulihkan keadaan kesehatan mereka. Biarlah dengan jamahan tangan kuat kuasa kasih-Mu, yang sakit disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Berkati semua makanan, minuman, obat-obatan yang dimakan dan minum. Berkati semua dokter, suster, mantri, bidan, tenaga medis yang lain yang turut membantu dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa di saat ini bagi pemerintah, kami pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dari Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan semua SKPD, dan di semua instansi yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Biak Numfor. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu dalam tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan pelayanan yang dilakukan. Biarlah semua hal yang mereka lakukan dan mereka kerjakan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati program-program kerja yang ada. Tuhan berkati semuanya itu, agar ketika kami lakukan, kami percaya sungguh bahwa Allah telah memberkatinya bagi kami. Berkati koordinator Biak TV dan semua kru yang ada. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati hamba-hamba-Mu dalam semua tugas, tanggung jawab, pelayanan, dan pekerjaan yang dilakukan. Apapun yang didoakan, apapun yang digumuli, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi setiap mereka. Biarlah mereka juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Berkati semua alat-alat yang digunakan. Biarlah dalam jamahan tangan kuat kuasa kasih-Mu, semua alat-alat yang digunakan baik dan menjadi alat yang dapat menyaksikan akan karya-Mu lewat siaran program Biak TV ini. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih sayang Allah yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Berkati semua kami ketika kami akan memasuki usbu kerja yang baru. Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami. Biarlah kami tetap terjaga, terlindungi di bawah kuasa kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami mohon Bapa memberkati semua kami, dan biarlah hidup dan kehidupan kami bermakna dan dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain yang ada di sekeliling kami. Ampuni kami atas setiap salah dan dosa yang setiap hari kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikian program Mimbar Agama Kristen di saat ini. Kita akan berjumpa pada program yang sama di lain kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati.